Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Makkah pada tahun sekitar 568 Masehi. Beliau paman dari Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai pemburu yang terampil dan berani. Keberanian dan kekuatannya menjadi terkenal di kalangan penduduk Makkah. Beliau selalu ada untuk melindungi Rasulullah SAW pada masa-masa sulit. Beliau bahkan marah jika mendapati seseorang yang menjelekkan hingga menyakiti Nabi. Semasa hidupnya, baik sebelum maupun sesudah masuk Islam, ia jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Cepetan. Kisah Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran besar antara pasukan Islam dan pasukan kafir Quraisy di kota Madinah pada tahun 625 Masehi. Perang ini terjadi setelah pertempuran Badar yang dimenangkan oleh pasukan Muslim. Pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan terdiri dari 700 orang. Sedangkan pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dan terdiri dari sekitar 3.000 orang. Perang Uhud berlangsung selama 1 hari dan menghasilkan banyak korban jiwa. Awalnya pasukan Muslim berhasil mengusir pasukan kafir Quraisy dan mendapatkan kemenangan awal. Namun kemudian terjadi kekacauan ketika sebagian besar pasukan Muslim meninggalkan posisi mereka untuk mencari harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan kafir Quraisy. Ketika pasukan Muslim meninggalkan posisi mereka masing-masing, pasukan kafir Quraisy melancarkan serangan balik yang sangat keras. Pasukan Muslim yang tersisa, termasuk Nabi Muhammad, berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisi mereka. Namun kekuatan dan keberanian pasukan Muslim tidak cukup untuk menghadapi jumlah pasukan kafir Quraisy yang jauh lebih banyak. Pasukan Muslim mengalami banyak korban jiwa, termasuk para sahabat Nabi yang terbaik seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan Mus'ab bin Umair yang merupakan utusan pertama Nabi di kota Madinah. Setelah pertempuran Uhud, Nabi Muhammad memimpin pasukan kembali ke Madinah dengan kekalahan yang menyakitkan. Namun perang Uhud ini mengajarkan banyak sekali pelajaran berharga bagi pasukan Muslim, terutama pentingnya ketaatan dan disiplin dalam berperang, serta pentingnya kekuatan dan persatuan dalam menghadapi musuh. Perang Uhud juga menunjukkan keberanian dan pengorbanan para sahabat Nabi yang rela mempertaruhkan nyawa mereka dalam membela agama Islam. Oleh karena itu, peristiwa ini dijadikan contoh teladan bagi umat Islam dalam memperjuangkan kebenaran dan menghadapi rintangan dalam hidup. Salah satu tokoh terbaik dalam sejarah Islam. Beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah, seorang pemuda Quraisy yang berprofesi sebagai saudagar muda dan sangat dermawan. Ia merupakan orang yang mendapatkan hidayah melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kisahnya yang begitu ikonik terjadi pada perang Uhud saat ia melindungi Rasulullah SAW yang sedang terluka sehingga ia dijuluki burung elang hari Uhud. Beliau memeluk Rasulullah dengan tangan kirinya beserta badannya, kemudian mengayunkan pedang di tangan kanannya ke segala arah untuk menghalau panah yang datang tanpa memperdulikan tubuhnya yang terluka akibat sabetan pedang dan panah di saat itu. Para sahabat mengira ia sudah meninggal dunia. Ternyata beliau hanya tidak sadarkan diri. Berdasarkan itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat orang syahid tapi masih hidup dan berjalan di bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Hanzalah bin Abu Amir, sang petarung yang syahid dalam keadaan junub. Ketika Hanzalah baru saja melangsungkan pernikahan, tiba-tiba terdengarlah gemuruh peperangan. Hanzalah saat itu berada di pelukan sang istri, segera bangkit untuk berjihad. Dengan sebelah pedang yang digenggamnya,
beliau terjun ke medan perang, menerobos ke barisan musuh hingga dapat berhadapan langsung dengan komandan pasukan Quraisy, yaitu Abu Sufyan, yang kala itu belum masuk Islam. Sayangnya saat Hanzalah hendak berhasil membunuh Abu Sufyan, Shaddad bin Al-Aswad melihat kejadian itu. Ia menikam Hanzalah dari berbagai arah hingga membuatnya syahid di tempat. Setelah perang usai, Rasulullah menyaksikan para malaikat sedang memandikan jenazah Hanzalah. Rasulullah lantas mengutus seseorang sahabat untuk menanyakan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Hanzalah. Sang istri pun menjawab, ketika mendengar panggilan perang Hanzalah dalam keadaan junub dan belum sempat mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hisham. Kenalkan, Nusaibah binti Ka'ab, sang perisai Rasulullah. Beliau juga dikenal sebagai Ummu Umaroh, salah satu wanita pertama yang memeluk agama Islam. Bayangkan ini, beliau meninggalkan jejak emas dalam sejarah Islam. Nusaibah dijuluki Hamrohu As'ad, si singa merah, saat pertempuran Uhud. Suasana di Uhud waktu itu, pasukan muslim terpaksa mundur dan musuh bergegas menyerang Nabi Muhammad SAW. Di tengah itu, Nusaibah bergegas maju tanpa pedang, tanpa perisai. Beliau berhadapan langsung dengan musuh, menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah menghadapi musuh. Sayatan pedang, tusukan tombak, dan hujaman panah, dia terluka, tapi dengan senyum di wajahnya, dia tahan hanya untuk melihat Nabi Muhammad SAW aman dan sehat. Sayangnya dia syahid dalam pertempuran. Namun langit gelap dengan tiba-tiba disebabkan karena tertutup bayangan ribuan malaikat. Mereka hadir menyambut wanita perkasa yang memainkan peranan penting dalam melindungi Nabi Muhammad SAW. Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Makkah pada tahun sekitar 568 Masehi. Beliau paman dari Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai pemburu yang terampil dan berani. Keberanian dan kekuatannya menjadi terkenal di kalangan penduduk Makkah. Beliau selalu ada untuk melindungi Rasulullah SAW pada masa-masa sulit. Beliau bahkan marah jika mendapati seseorang yang menjelekkan hingga menyakiti Nabi. Semasa hidupnya, baik sebelum maupun sesudah masuk Islam, ia merupakan seorang pemberani. Hingga saat membela Islam, ia mendapatkan julukan sebagai Asadullah, singa Allah, karena keberaniannya. Beliau memainkan peranan penting dalam beberapa peperangan, termasuk perang Badar. Kepemimpinan dan keberaniannya memberikan kontribusi signifikan pada kemenangan beliau berakhir di pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi, di mana beliau mencapai status sebagai syuhada, dan dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Mus'ab tidak hanya dikenal karena keberaniannya dalam berdakwah, tetapi dalam medan perang. Pada perang Uhud, Mus'ab memegang peranan penting ketika pertempuran berkecamuk. Ia dengan gagah berani mengibarkan bendera panji-panji Rasulullah, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Dan dalam pertempuran sengit tersebut, Mus'ab terkena serangan dan gugur sebagai syuhada. Kesalahpahaman di medan perang, musuh mengira Mus'ab adalah Rasulullah SAW karena kemiripannya dengan Nabi. Pengorbanannya menjadi bukti tentang dedikasinya, dan luar biasa beliau sampai kehilangan kedua tangannya karena diserang oleh musuh, dan tetap mengibarkan bendera panji-panji Rasulullah dengan anggota tubuhnya yang tersisa demi membela agama Allah SWT. Kisah syahidnya Anas bin Nadar radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dari kafir Quraisy, terdengar bahwa Nabi Muhammad SAW telah syahid. Berita ini membuat panik para sahabat Rasulullah sehingga pertempuran semakin kacau. Ketika Anas radhiyallahu anhu sedang berjalan, terlihatlah olehnya kaum Muhajirin dan Ansor sedang bersedih karena berita tersebut. Dalam kumpulan itu juga ada sahabat Umar dan Talha. Anas bertanya, apa yang terjadi pada kaum muslimin sehingga ia terlihat sangat bersedih? Jawab mereka, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam telah syahid. Lalu kata Anas setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahid, apa yang kau lakukan? Dalam hidup ini keluarkanlah pedangmu, korbankanlah semangatmu, dan pergilah untuk mati. Beliau sendiri langsung menghunuskan pedangnya dan menyerbu pasukan musuh dan bertempur habis-habisan sampai beliau syahid. Beliau sungguh mengorbankan hidupnya demi orang yang ia cintai dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bye bye.